Tiga. Oke guys, kembali lagi dengan kita di podcast HMJ Management bersama Mas Ulil. Ya, kenal lo, nama saya Ulil. Ya, angkatan 22 ya. Temannya Mas Alfa. Dari sejak dulu BBAK guys. menarik. Apa yang menarik nih Mas? Saya ketemu Anda sebelum berkata. Dulu BBAK. Itu dia. Ada dulu apa ya, kumpul ini ya. Kumpul HMJ ya. Kumpul jurusan mahasiswa baru. Di Cafe Carson. Karsan, DPI ya. Gimana kabarnya Mas Ulil? Sehat. Kalau Mas Alfa gimana Pak Ketua? Ya, seperti ini saja. Seperti ini saja. Ngomongin apa ini kita ngomongin apa? Mungkin karena terkesan dadakan dan kebetulan tadi yang nganggur saya lihat di kontainer Mas Ulil sendirian. Ya, nganggur. Nah, jadi saya ada podcast aja sekarang. Tapi sebenarnya tadi nggak nganggur gitu. Semoga ngapain aja nih Mas? Ya kuliah terus ya di rumah. Kan saya kebetulan asli sini saya. Asli sini dulunya sini. Kalau Mas Alfa apa kegiatannya? Ya, sewajarnya ketua. Belajarnya ketua. Studi banding. Kegiatan. Mau ini ya Mas ya? Manfaat ya? Oh iya, Iya. kita mau manifest Manfaat apa Mas? Manajemen festival. Manajemen festival. Itu event puncaknya HMJ Manajemen. Oh, siap. Ada acara apa? Wah, tuh nanti ditunggu aja. Oh iya, surprise ya. Ditunggu ya teman-teman ya untuk manifest. Kira-kira bulan apa Mas? Nah, Bulan apa ini kira-kira? ntar ini tanya setelah manifest. Berarti manifest dulu baru ditayang ya. Untuk teman-teman ya, kalau lihat ini berarti ini setelah manifest guys. Ya. Kita mau ngomongin ini Mas Ulil. Apa? Terkait isu-isu yang sedang hits. Apa ini? Kayak? Bukan. Tapi menarik juga kalau kita membahas tentang Iya, kayak. soalnya ini Semarang ya. Nah, Semarang. Kayak untuk teman-teman jangan apa ya keluar malam-malam ya. Soalnya akhir-akhir ini banyak ini. Tapi Orang gabut. pernah mikir gini nggak? Apa? Sebenarnya kreak ini buat isu politik. Soalnya kan ya Katanya Jateng, mobil gak ada. kebetulan Ya, yang maju kan nggak bahas itu kita. Nggak bahas itu ya. Kita bahas apa ya? Kita membahas terkait pendidikan nasional. Pendidikan sebagai mahasiswa ya. Nah, sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia kita bayar dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Iya. Kita ngeluarin duit ya kisaran ya puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Iya kalau kuliah. Ya mungkin kalau dikalkulasi semuanya bisa sampai puluhan hingga ratusan ya Mas Alfa. Tapi gimana ya, salahnya sekarang bukan salahnya sih, kayak mindset yang dibikin untuk mahasiswa itu kayak kamu lulus kuliah itu untuk kerja. Iya. Terus Dan gaji kerja fresh graduate nah itu sama ya UMR Indonesia berapa coy? kalau average-nya mungkin ya 3 sampai 4 lah ya mungkin 3 sampai 4 juta per bulan. Kalau Semarang sendiri kan 3,2 ya. Iya 3,2 tahun ini yang baru itu ya menurut aku itu gimana, worth it gak sih kalau misalnya kita belajar dari kecil nih, misal TK, SD, SMP, SMA, kuliah 4 tahun syukur-syukur 4 tahun gitu loh. Maksudnya kalau udah lebih dari 4 tahun terus kuliah tapi gajinya masih UMR itu, atau enggak kalau gini deh, kalau alhamdulillah kerja tapi banyak juga kan yang sekarang itu misal mahasiswa udah lulus sudah dituntut lulus cepet tapi kampus nggak menyediakan lapangan pekerjaan. Nah itu dia. Kalau pas masuk aja, oh ayo silapan ke UI gitu, digelarin karpet tuh, disuruh masuk. Tapi pas udah nggak ada. Iya juga ya, susah ya Mas. Gimana ya? Yang saya heran ini siklus Siklus itu tetap pendidikan gitu. pendidikannya ya. Kita bayaran kita buat sekolah, dan anak kita gede, mencari duit untuk biaya sekolah. Oh gitu ya. Muter aja. Berarti bisa dibilang kalau uang kita habis di pendidikan ya. Nggak ada menabung dong berarti makanya. Ya mungkin itu apa ya? Kalau apa ya? Ada orang bilang kan kalau sistem Indonesia itu dibodohi. Kayak perkuliahan bayar mahal dan lain-lain. Tapi Menteri Pendidikan kita ada siapa? Pak Nadiem Makarim itu bilang kalau kita untuk cepet-cepet, tapi kampus tidak mempersiapkan kita untuk kedepannya. Setelah lulus kita nggak ibaratnya nggak dikasih jalan dari kampus. ya. Tapi kan ini Mas ada magang Mas. Tapi magang cuma buat kopi ya. Fotokopi Fotokopi sama bikin kopi ya. 3 bulan ya magang ya? 3
infoin tempat makan ya. Info tempat magang enak Yang digaji. Gak mau tapi karena kita butuh pemasukan, butuh itu tadi pasif income. pasif income, butuh income benar. Butuh income. Gak pasif dong kan kita kerja. Loh, kan utamanya kita dari orang tua. Kalau dari orang tua itu pasif di rumahnya karena kita gak mau komen tetap digaji, dikasih data. Iya sih benar sih kayak kampus itu kayak ibaratnya gini kasarnya ya, tapi kayak itu kan kayak kita tuh dibuang sama kampus karena kampus sudah nggak mau menampung kita yang gini ya, namanya juga tugas akhir Ya begini sih kan. kenapa percetakan? Iya. Ya akreditasi itu. Akreditasi Kampus lebih mementingkan akreditasi daripada mahasiswanya. menjamin kelangsungan atau keberlanjutan dari proses Karir mahasiswa. Itu dia. itu juga sih kalau dipikir mah ya outputnya atau outcome-nya itu kan jadinya semangat ya kalau nggak diperhatiin kayak gini. Iya. Percuma kita misal nih amit-amit ya, Amit-amit. lulus cepat, lulus 3,5 semester, tapi Nggak tahu mau ngapain. nggak tahu mau ngapain, kita daftar kerja, cari-cari lowongan susah. Terus banyak kualifikasinya. Nah, mungkin itu salah satu faktor kenapa yang lulusan sama beda apa namanya? Lulusan kampus atau apa? Nggak sesuai sama jurusannya. Oh, akhirnya karena keterpaksaan. Kepepet. Oh iya. Daripada kurang kerja. Mending beli dia. Nah. Cita-citanya Mas Alfa jadi apa? Kebetulan cita-cita saya Yang pilihan dulu. Itu yang pilihan dari jurusan sekarang manajemen. Iya. Jadi apa? pengusaha. Dan itu ya sudah mulai saya coba. Oh iya, usaha apa? Soalnya apa ya, jiwa-jiwa usaha saya itu sudah dari kecil. Wah. Jualan apa dulu? SD. Jualan merpati. Oh, gabur doro bahasanya. Iya. Apa? Ya jadi kenapa ya sukanya usaha itu soalnya dari hobi bisa jadi duit. Oh, iya. Saya dulu kecil Itu SD. kan passion ya. Passion. Pokoknya semua yang bisa ngasih duit hobi. Oh. Berarti enak ya kalau hobinya sudah. Berarti itu kan sangat relevan untuk kita lakukan. Karena kan kalau kita ngelakuin hobi itu kan kita nggak ngerasa capek. Tapi kalau misalnya hobi jadi pekerjaan, apa ya Pak? Capek. Itu namanya udah gak hobi. Udah nggak hobi. Udah Kerjaan. Tapi karena ada tuntutan lainnya. Selain hobi kan tetap cuma buat seneng-seneng kan. Iya. Yang berarti gimana caranya kita menjadikan hobi itu sebagai income kita. Misal jualan burung dara, bisnis yang dibuka apa nanti gitu. Menarik. Terus SMP mungkin ada apa? Bisnis apa ya? HP. Apa ya? Wah, Soalnya Facebook. Gak COD gak jajan. Sherlock. Gone. COD. Sherlock tak parani. Itu Bahaya itu. hal lain ya, ini konteksnya COD HP ya teman-teman. COD HP. Jadi HP, vape. 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 Jangan ditiru ya. Vape itu saya Ya, untuk yang nge-vape aja, Hmm. nggak apa-apa gitu. dari SMP dan itu umpet-umpetan dari orang tua. Tapi aman. Nah, Pernah ketahuan? pernah ketahuan disita. Sistem vape-nya. Ini Oh, itu yang disita. sampai sekarang masih ada. Masih ada. Oh, iya. Terus pas SMA apa? SMA ngapain ya? Covid. Covid. Oh iya, kita angkatan Covid ya. Iya, Covid. Kita masuk setengah tahun. Covid. Iya. SMP peralihan ke SMA itu lagi rame-ramenya ini Apa? plottingan. Oh. Iya, plottingan ya. Airbnb, Familias, terus Frostone. Tahu nggak? BBA, Woblo. Gitu ya. Saya aku dulu nggak pernah apa ya, yang thrift itu jarang. Itu bukan thrift. Itu plotting iya. Oh, thrift sama plotting, oh iya, plottingan yang ada di distro-nya kan? Nah. Iya. Bulakuan yang SMA aku kan Bedurungan itu daerah yang Bedurungannya harus Besarinya terus ya. Tapi sekarang belum Besari itu sana mas. Itu tiap malam itu katanya ada orang mau ngaret. Nah sebenarnya ini menarik sih dibahas. Sebenarnya apa yang mereka cari? Apakah cuma ketenaran gaji terus? Iya. Terus mungkin yang lebih menarik lagi itu faktor apa yang melatar belakangi
awal mulanya kenapa ada permusuhan ini itu gimana? Enggak, jauh dari itu mungkin faktor apa yang membuat mereka menjadi seperti itu kan ada banyak mas, kayak ya, oh berarti gini mas, yang kita bahas dari awal itu penting agar kita tidak berenyah. Memang benar harus kuliah dari harus Pendidikan itu penting. sungguh-sungguh berarti penting pendidikan itu. Tapi pendidikan itu penting, tapi sistemnya jelek. Dan terpaksa dong kita menjalani hal penting, tapi Ya sudah ikut sama sistem. iya. Berarti kita harus masuk ke sistem. Harus kreatif guys. Maksudnya harus Mungkin ini Mas Ulil besok jadi Menteri Pendidikan. Waduh. Merubah sistem itu. Nah, partai mana ya? Emang harus misalnya mas. Kalau enggak kan Kalau kita nggak bisa dari luar kan kita bisa jadi dalam. oh, awakmu yang ini nyalon. Oh, Dan aku kabinetmu. Kan itu bisa kan diambil gitu. Iya ya, maksudnya kayak minimnya pendidikan di Indonesia ini juga memicu hal-hal seperti itu tadi, seperti kekerasan, tawuran. Aku tuh kemarin lihat video ya di Instagram di story WA temen gitu. Jadi itu jam 9 malam ada tawuran dan itu di jalan loh, dan jalan itu masih rame. Itu kan satu membahayakan lingkungan dan sekitar, merugikan orang lain, terus mereka juga Merugikan diri sendiri. dan itu tetap apa ya, nggak ada impact yang bagus kan. Makanya kenapa gitu mereka itu why gitu, kalau kata pernyataan muslim why gitu. Ya kalau dipikir juga ternyata pendidikan emang seperti itu. Berarti kita juga harus ini mas, kalau misalnya menteri pendidikan ya berubah sistem yang ada, karena keluhan-keluhan yang seperti itu tadi, misalnya yang di awal itu kayak kualifikasi dan juga kematangan seorang mahasiswa yang diuji di setelah lulusnya, lalu juga membenahi sistem yang ada di dunia pekerjaannya. Berarti menteri apa yang dunia pekerjaan? Khusus kalian jadi presiden. Nggak mau jadi MK? Wow. Nah, tingkat hukum ya kalau jadi MK ya. Ya. Ntar lah kita kuliah S2 nya hukum. S1 hukum. Ya, selesai dulu satu. Nah, ya syukur-syukur udah selesai. Doain ya teman-teman ya. Ya, Untuk semester 5 ini kita dihujani oleh tugas soalnya. Tugas metopen. dan Nah, dicoba primer topen kita. iya di serangan saja sama metopen. Tapi ya namanya juga belajar, itu semuanya proses. Dan mungkin juga ya kita membahas hal ini semua, kita juga kata kalau udah lulus kita juga belum tentu tahu mau ngapain ya gitu. Berarti solusinya apa? Mungkin ini sih saran buat mungkin mahasiswa baru ya. tentuin dulu tujuan kalian kuliah itu apa. Orientasi. Nah, orientasi kuliah kalian apa? Apakah kalian mau setelah lulus kuliah itu kerja atau hal yang lain? Usaha. Kalau di jurusan manajemen, yo kayak bilang saya tulis kita ekonomi dan bisnis ya, maksudnya basic pengusaha kita mungkin ada entrepreneur itu ada basic-basicnya. maksudnya kan enggak masa ada sih cita-citanya kayak udah lulus tapi kayak ya udah kerja serabutan, kan nggak ada. Masa iya cita-cita lulus langsung nikah? Mungkin ada. Karena kita tidak tahu baik. Soalnya udah mentok tuh mas. Biasanya kayak gitu, udah mentok, aduh udah malas begini. Cari kerja susah, udah nikah aja. Ini kan solusi apa enggak? Kalau buat cewek solusi Bisa mungkin. kalau buat cewek bisa solusi. Tapi kalau cowok belum kan kalau iya kan sebagai cowok harus menafkahi ya makanya gitu. Berarti emang harus. Tapi kan rezeki orang setelah menikah kan. Oh iya, ada ini ya hadisnya ya. Apa tuh? Enggak tahu. Maksudnya katanya kan ada hadis yang bilang kalau setelah menikah itu rezekinya berlipat-lipat dan lain-lain seperti. Ya mungkin itu bisa terjadi. Bisa saja. Ya mungkin apa ya? Memang yang harus kita lakukan dengan sistem dan
Pola pendidikan sekarang. sistem dan pola pendidikan yang seperti itu, mungkin ya kita memang harus explore diri sendiri sih mas. Kayak ya udah, kita tidak usah mengandalkan materi dari perkuliahan. Bisa mungkin kita ikut organisasi, Betul. gitu. Karena ya Organisasi ya, gimana? Sebagai ketua organisasi gimana? menurut saya penting. Penting kan? Penting banget. Makanya. Kalau seandainya aku nggak ikut organisasi, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kayak tidak bisa, ya kayak contoh-contoh skill yang basic lah, ngomong di depan orang, ngobrol kayak gini, terus ya apalagi kalau ketua sering sambutan ya, terus juga masalah pengadministrasian kan, Problem solving juga itu. problem solving dan lain-lain, kan itu nggak diajarin dari kelas ya. Makanya Mungkin teorinya iya. teorinya, tapi prakteknya enggak. Prakteknya kalau mana? Magang itu cuma bikin kopi. Kita harus menghindari magang-magang yang seperti itu. Mari kita buat magang yang Santuy ya. santuy tapi ada outputnya. Kita benar-benar belajar ya. Nah, jadi setelah kita magang, seenggaknya kita punya ilmu baru. Ilmu baru untuk Yang enggak kita dapetin di perkuliahan ataupun organisasi. Soalnya menurut kemarin kan ada apa? kita kan ada diskusi sama Kak Bintang nih. Oh iya. Kak Bintang Gimnastik. Ya ketua HMD tahun 19 ya? Angkatan 19. Angkatan 19. Saya 2021. Oh iya. Gimana diskusinya? Nah, menurut dia di organisasi itu gak cukup kalau buat dunia kerja. Berarti emang harus magang dong. Iya. Oh berarti Harus makan sungguh-sungguh kita. tapi dengan sungguh-sungguh, tidak hanya untuk membuat kopi, Iya. membuat kopi. Dan juga ini ya satu hal yang penting. Ketika di organisasi, Jangan kita bakal dapat galah buat melenting. Gala itu lompatan. Ngikutin ini gak sih Bambang Pacul? Bambang Pacul ngikutin. Korea bahasanya. Korea. Mungkin yang nggak tahu Korea. Korea itu kan ibaratkan Korea beda. Hampir mirip gitu. Saya tuh skeptis gitu. Korea itu orang dengan latar belakang yang sangat-sangat gak mampu. Bahkan Biasa. sampai makan saja dia susah. Tapi dia punya keinginan untuk menjadi Orang yang top. orang yang ya sebenarnya itu melenting. Ada contohnya? Bambang Pacul. Oh, kirain yang lain. Nah, jadi kita punya jalan. Ketika kita di organisasi, kita punya relasi. Nah, manfaatkan relasi itu buat kita mencari jalan. Mencari apa yang ingin kita cari lah. Contohnya, saat kita di organisasi terus mengundang pemateri nih. Nah, Misal kayak siapa mas? Kemarin yang pelantikan ada kita Pak Diko ya, Pak Diko itu juga mungkin bisa jadi. pas kita pelantikan banyak banget tuh yang datang. Oh iya sih, Diko, Basita, Bagasita, ada Pak Adi Bakti. Wah itu ya orang-orang tua semua ya. Ya misalnya ya lingkup kecil terus kita kenal beda kampus deh gitu. Misal dia punya kegiatan apa, terus kita juga bisa kolaborasi. Ya mungkin itu bisa jadi jalan kita ya untuk. Dan menariknya ini, kalau seandainya kita udah deket, punya relasi ke situ, itu influencer. Seenggaknya ada itu. Iya. Setelah kita lulus, seenggaknya ada itu. Betul. Influencer dong. Iya. Berarti konklusinya gini, kuliah jangan sampai nggak ngapa-ngapain. Bener. Jangan sampai kita kuliah doang. Kuliah pulang, kerjain tugas. Ya maksudnya kalau nggak sambil sampingan bisa kerja ya teman-teman. Beda lagi. Beda lagi kan itu kan urusan yang lain. Kita harus memanfaatkan kesempatan itu tadi untuk mencari relasi. Manfaatkan privilege kalian sebagai mahasiswa. Karena kan ya seperti ini kasus yang dibilang Menteri Pendidikan kayak 80%. Bayangin 80% mahasiswa nggak kerja sesuai jurusan dan masih banyak yang kabur. Nah itu kan yang dikhawatirkan kan kayak lulus itu malah menambah angka pengangguran. Kan seharusnya udah lulus mas, Selesai. belajar tidak bekerja. Berarti Pengangguran ya. makanya itu jangan sampai kita seperti itu ya.
Jadi kita harus mencari pundi-pundi atau bekal kita yang selama kuliah itu harus kita lewatkan secara baik. Ya, dengan organisasi, magang di tempat yang bagus, mungkin yang sambilan kerja. Untuk menanggulangi sistem itu tadi berarti mungkin itu di saat kita kuliah join organisasi, magang dan olahraga. Itu opsi lain tapi sangat berpower gitu. Tapi orang dalam kan ada korelasinya juga sama organisasi. Iya. Mungkin kita bisa nemu orang dalam itu di organisasi. Betul. Nemu orang dalam itu di magang dan lain-lain. Mungkin cukup itu aja ya kali. Ya, cukup itu aja mungkin. Udah terlalu lama ngobrol. Sudah setengah jam ya. Nah, udah setengah jam. Oke teman-teman, mungkin itu aja podcast tentang pendidikan ya Mas Alfa. Tentang pendidikan dan lain sebagainya. Iya, semoga apa yang kita omongin bisa membuka pikiran kalian bahwa ya belajar itu penting. Belajar itu penting. Itu tadi. Pendidikan itu penting agar kita kayak itu dia. Ya, itu susah Mas. Bawa alat soalnya. Iya. Tingkat kriminal itu berbanding lurus sama tingkat pendidikan. Wah, benar Ya kan? Iya sih. Kemarin lihat soalnya gitu. Ya, semangat teman-teman yang kuliah semester 5. Fokus pada diri kalian sendiri dan pengembangan diri. Pengembangan diri. Sudah. Tutup, bye-bye, see you.